Halo semuanya, pada kesempatan kali ini, aku dan kelompokku akan mempresentasikan hasil project leadership yang telah kami lakukan selama 1 semester ini. Nama saya Tracy Moniaga, di sini saya sebagai ketua kelompok. Tugas saya adalah untuk mengkoordinasi anggota kelompok, mewakilkan pertanyaan kelompok pada dosen pembimbing, membagi tugas untuk anggota kelompok, dan juga mengumpulkan dana. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Bill Wijaya Gunawan dari jurusan Informatika Angkatan 2018. Di dalam kelompok, saya berperan sebagai bendahara yang mengurus masalah keuangan seperti membuat laporan keuangan dan mengumpulkan dana kelompok. Nama saya Harry Albert, saya di sini sebagai desain. Tugas saya adalah untuk membuat presentasi, membuat logo kelompok, dan mengumpulkan dana. Nama saya Jovan, saya adalah juru bicara di kelompok ini. Tugas saya adalah untuk menghubungi pihak TK Tiara Veritas, yaitu Ibu Mondang selaku kepala sekolahnya. Selain itu, saya juga membuat invoice untuk setiap pembelian yang masuk, serta untuk pencarian dana juga. Halo, perkenalkan, nama aku Luis, dan di kelompok ini aku berperan sebagai logistik, yaitu orang yang menyimpan barang sementara dan mengirimkannya ke pembeli-pembeli. Nama saya Maria Vando, dalam kelompok kami saya berperan sebagai pemasaran. Tugas saya adalah memasarkan barang jualan, menentukan target pembeli, dan mengumpulkan dana. Jadi visi dari kelompok kami adalah menjadikan setiap pribadi pemimpin yang bertanggung jawab dan peduli terhadap lingkungan sekitar agar dapat menjadi terang yang mencerminkan sifat Kristus dalam kehidupan kami sehari-hari. Visi dari kelompok kami berlandaskan dari Alkitab, yaitu dari Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Proyek kami kali ini berjudul Saving TK Tiara Veritas. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan apa itu TK Tiara Veritas. TK Tiara Veritas adalah sebuah yayasan swasta yang bergerak dalam pelayanan pendidikan anak usia dini. Sekolah ini berada di Jalan Roro Jonggrang, Karawaci, Kota Tangerang, Banten. Lebih tepatnya di sebuah ruko 3 lantai. Pendiri dari TK Tiara Veritas adalah Ibu Rumondang Sianturi. Ibu Rumondang Sianturi mendirikan TK Tiara Veritas pada tahun 2007 sebagai lembaga bimbel. Lalu pada tahun 2009, ia mengubahnya menjadi sekolah untuk tingkat KB dan TK. Dan pada tahun 2010, ia berhasil mendapatkan izin operasional Dinas Pendidikan Tangerang. Ia merasa terpanggil untuk melayani anak usia dini dengan visi menciptakan generasi yang cerdas, mandiri, serta berakhlak mulia. Karena menurutnya, pendidikan anak usia dini menjadi cikal bakal yang fundamental menuju pendidikan selanjutnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan masalah yang dialami oleh TK Tiara Veritas. Maraknya COVID-19 belakang ini menyebabkan banyak orang tua murid kehilangan pekerjaannya, sehingga mereka terpaksa menghentikan pendidikan anak-anaknya. Apabila murid-murid terpaksa berhenti, TK Tiara Veritas akan kesulitan dalam membayar gaji guru-gurunya. Ini akan menyebabkan tutupnya TK Tiara Veritas. Solusi dari kelompok kami adalah membantu meringankan beban orang tua murid dengan cara mengumpulkan dana melalui penjualan buku yang telah disediakan oleh Bapak Tekno Sofi, yaitu berupa novel Sang Profesional dan set komik Taipan. Hasil dari penjualan akan kami serahkan 100% kepada anak asuh yang telah kami pilih. Kami menjual total 12 piece novel Sang Profesional dengan harga per piece Rp100.000 dan 12 set komik Taipan dengan harga per set Rp275.000. Untuk mencapai target kami yaitu Rp4.500.000. Berikutnya, saya akan memperkenalkan adik asuh yang telah kita pilih. Pada proyek kali ini kita memilih adik asuh yang bernama Muhammad Ramadan. Muhammad Ramadan lahir di Banjarmasin pada tanggal 27 Juli 2014. Ayah Ramadan bernama Dedi Setiawan yang merupakan seorang supir, dan ibunya yang bernama Yuni Satriana merupakan seorang ibu rumah tangga. Untuk proyek kali ini penggalangan dana kami lakukan pada hari Kamis 14 Mei 2020 hingga Jumat 10 Juli 2020. Kemudian proses penyerahan dana kepada TK Tiara Veritas kami lakukan pada Minggu 12 Juli 2020. Jadi sekarang saya akan menjelaskan soal teori-teori leadership yang kami pakai. Yang pertama itu adalah situational approach. Dalam situational approach itu pemimpin harus memperhatikan komitmen dan kompetensi kelompoknya. Nah, kami menggunakan teori situational approach ini karena dalam kelompok kami ini terdiri dari berbagai macam orang dengan kompetensi dan komitmen yang berbeda. Nah, yang kedua adalah team leadership theory. Dalam team leadership theory, kepemimpinan itu tidak selalu dari atas ke bawah, tetapi juga kepemimpinan menyamping, yaitu membangun kerjasama tim. Nah, kami menggunakan team leadership style dalam proyek ini karena dalam kelompok kami itu semua orang bekerja sama dan saling membantu satu sama lain. Dan yang terakhir adalah path goal theory. Jadi teori path goal ini menyatakan bahwa pemimpin yang baik memberikan alasan yang jelas, menetapkan tujuan yang tinggi, terlibat dalam pencapaian tujuan dan mendukung karyawannya. Nah, kami menggunakan teori path goal dalam proyek ini
agar kami dapat memberi setiap tugas yang ada sesuai dengan kemampuan dan kegemaran dari setiap anggota kelompok. Ini merupakan laporan keuangan kelompok kami. Kami berhasil memenuhi target. Di sini setiap anggotanya juga berhasil menjual 2 buah novel dan 2 set komik sesuai dengan persetujuan awal kelompok kami. Total pendapatan kami adalah sebesar Rp4.500.000. Pada hari Minggu, tanggal 12 Juli 2020, seluruh uang hasil penjualan buku kami ini kami sumbangkan kepada adik asuh kami melalui Yayasan TK Tiara Veritas. Selama proyek ini saya belajar banyak. Yang pertama, saya belajar untuk selalu bersyukur. Saya masih bisa sekolah, masih bisa kuliah. Jadi saya gak boleh menyia-nyiakan kesempatan ini karena banyak di luar sana anak-anak yang ingin bersekolah, namun karena 1 atau 2 hal mereka yang gak bisa bersekolah. Kemudian juga saya belajar untuk menjadi ketua yang baik untuk kelompok saya. Melalui proyek ini, saya belajar untuk selalu bersyukur atas kehidupan saya yang sekarang. Saya juga belajar untuk menjadi pemimpin, kita tidak boleh hanya peduli terhadap diri kita sendiri, tetapi kita harus peduli terhadap sekitar kita juga. Selama melaksanakan proyek ini, saya jadi bisa mengetahui kesulitan yang dilalui orang lain, lebih tepatnya orang yang lebih membutuhkan. Saya mendapatkan pandangan baru, yaitu perspektif orang lain menanggapi sebuah masalah. Contohnya pada kasus ini, maraknya COVID-19. Selain itu, saya juga jadi tahu bagaimana teori leadership yang kami selama ini pelajari dapat diaplikasikan ke dunia nyata. Pada proyek kali ini, saya belajar untuk lebih bersyukur lagi terhadap apa yang saya miliki, serta untuk lebih mau berbagi kepada sesama, sehingga bisa menjadi saluran berkat bagi sesama saya. Jadi selama proyek ini aku lebih mengerti sama kesusahan orang lain dan ada banyak sekali orang-orang yang sangat membutuhkan bantuan. Ya, menurut aku proyek ini membangun kesadaran dalam diri kita. Dan selama kuliah leadership ini aku sadar bahwa kita semua ini bisa mempunyai kemampuan untuk mendorong diri kita sendiri untuk menjadi orang yang berguna buat orang lain. Yang saya dapat dari mengerjakan proyek ini adalah bersyukur bahwa dalam keadaan COVID-19 yang semakin parah ini saya masih dapat kuliah, dan semoga kegiatan amal yang kami lakukan ini dapat memotivasi adik-adik TK Tiara Veritas untuk menjadi orang yang berguna bagi dirinya sendiri dan juga orang-orang di sekitarnya. Sekian presentasi dari kami. Kalau misalnya kalian ada kritik dan saran, boleh banget ditulis di komen. Terima kasih udah nonton video ini.